Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang pelajar kelas 6 SD di Bandar Lampung jadi korban penusukan. Jajaran Polsek Kedaton masih memburu pelaku penusukan MA, pelajar kelas 6 SD di Bandar Lampung. MA menjadi korban penusukan atau penganiayaan yang diduga karena mempertahankan ponsel miliknya dari incaran pelaku tindak pidana pencurian. Hal itu dialami korban tak jauh dari rumahnya di Jalan Leki Pali Sepang Jaya Kedaton Bandar Lampung pada Kamis 26 Mei 2022 sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Kedaton Kompol Atang Syamsuri mengatakan pihaknya masih menyelidiki pelaku penusukan tersebut. Atang menambahkan, pelaku yang belum teridentifikasi diduga hendak menjamret ponsel korban. Pasalnya saat itu korban diketahui sedang memainkan ponselnya di pinggir jalan. Bahkan keterangan dari pihak keluarga, korban sempat berteriak ponselnya hendak diambil orang tak dikenal. Meski berhasil mempertahankan ponselnya, namun korban menderita luka senjata tajam cukup berat. Penusukan tersebut membuat korban tak sadarkan diri hingga dirujuk ke rumah sakit terdekat. Sampai saat ini, korban diketahui masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung. Karena itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar mengawasi anaknya, jangan sampai memancing pelaku untuk berbuat kejahatan. Berita selanjutnya, sebagian besar wilayah Lampung berpotensi hujan. Hujan dengan potensi ringan hingga deras berpotensi menyelimuti sebagian besar wilayah Lampung pada hari ini, Senin 30 Mei 2022. Untuk beberapa bagian wilayah Lampung, hujan juga akan diperkirakan terjadi hingga malam dan dini hari nanti. Selain hujan, perakiraan BMKG Lampung juga menerangkan suhu udara yang dingin juga akan terjadi di hari yang sama. Bahkan suhu itu bisa mencapai 15 derajat Celcius. Adapun beberapa daerah yang diperkirakan akan terjadi hujan ialah sebagai berikut. Pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan di sebagian besar wilayah Lampung. Dini hari diperkirakan berpotensi hujan di Metro Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Waikanan, dan Pesisir Barat. Waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Metro pada pagi hari, serta di wilayah Tanggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat, Pesawaran, Pringsewu, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Metro, Lampung Tengah, Lampung Utara, dan Waikanan pada siang dan malam hari. Berita selanjutnya, seorang pria asal Lampung Barat raih juara 1 dalam lomba kaligrafi di Turki. Lampung Barat Parosil Mabsus memberikan apresiasi kepada Ustadz Teguh Prastio atas prestasinya menyabet juara 1 dalam lomba kaligrafi yang diselenggarakan di Turki. Teguh Prasetyo merupakan putra asli daerah Lampung Barat, tepatnya asal Kelurahan Sekinjau, Kecamatan Sekinjau. Pemuda kelahiran 31 Oktober 1989 itu merupakan putra pertama Thohir dan Sri Yuni. Teguh sudah 5 kali diundang untuk menghadiri kejuaraan dunia kaligrafi di luar negeri, seperti Turki, Malaysia, dan lainnya. Meskipun Teguh Prastio merupakan anak petani, goresan tangannya mampu menorehkan prestasi di kancah internasional. Parosil berharap pencapaian Teguh dapat memotivasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Lampung Barat, untuk dapat lebih berprestasi. Secara terpisah, Teguh Prastio mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya, prestasi yang ia capai tidaklah lepas dari dukungan dan doa semua pihak, termasuk kedua orang tuanya.
Berita selanjutnya, pelaku penipuan minyak goreng berhasil diamankan polisi. Polsek Pakuan Ratu Polres Waikanan mengamankan pelaku penipuan minyak goreng di Kampung Pakuan Sakti, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan pada Minggu 29 Mei 2022 kemarin. Tersangka berinisial PW berusia 23 tahun merupakan warga Lampung Tengah, merupakan non-target operasi Opsikat Krakatau 2022. Kapolres Waikanan AKBP Teddy Rahesna melalui Kapolsek Pakuan Ratu Ibtu Tosira mengatakan, penipuan tersebut dilakukan PW bersama dua rekan lainnya pada Rabu 25 Mei 2022 sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Modusnya, tersangka menjual minyak goreng yang sudah berada di dalam jerigen sebanyak kurang lebih 10 jerigen. Minyak goreng tersebut lantas dipindahkan di dalam drum milik korban Suryono. Korban merasa curiga melihat minyak goreng yang dituangkan ke dalam drum milik korban hanya sedikit. Dan korban meminta tersangka untuk mengecek jerigen yang berisikan minyak goreng tersebut. Lalu korban datang ke Polsek Pakuan Ratu dan melaporkannya guna diproses lebih lanjut. Unit Reskrim Polsek Pakuan Ratu berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka tanpa melakukan perlawanan. Selain itu juga diamankan barang bukti 1 unit R4 merek Daihatsu Grand Max warna putih dan 50 jerigen minyak goreng dengan rincian 43 jerigen kosong dan 7 jerigen berisikan minyak goreng. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dapat dikenai dengan pasal 378 KUHP dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun. Berita selanjutnya, seorang gadis di bawah umur dibawa kabur oleh pria asal Mesuji. Unit Reskrim Polsek Tanjung Raya bersama TK 308 Polres Mesuji mengamankan seorang pria yang melarikan gadis di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Mesuji Ibtu Fajrian Rizky mengatakan pelaku berinisial RH berusia 30 tahun, merupakan warga desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Ia melarikan anak perempuan di bawah umur yang berinisial OR yang masih berusia 16 tahun. Korban yang tidak lain adalah keponakan istrinya atau cucu dari mertua pelaku, yang dimana peristiwa dibawa kabur itu sendiri terjadi pada Kamis 19 Mei 2022 sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pelaku diamankan saat berada di Pulbus Handoyo di Kalianda, Lampung Selatan pada Sabtu 28 Mei 2022. Saat itu pelaku dan korban dari Jawa hendak menuju ke Lampung. Penangkapan RH terjadi pada Sabtu 28 Mei 2022 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mendapati informasi keberadaan tersangka dan korban, personil unit Reskrim Polsek Tanjung Raya berangkat menuju Kalianda, Lampung Selatan. Sekira pukul 13:45 waktu Indonesia Barat, personil unit Reskrim Polsek Tanjung Raya menunggu kendaraan yang ditumpangi oleh pelaku dan korban di Pulbus Handoyo. Sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, bus tersebut tiba di Pul. Saat mengecek ke dalam bus, didapati tersangka sedang duduk bersama korban. Selanjutnya tersangka langsung dibawa ke Polres Mesuji untuk penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berita selanjutnya, tersangka kasus dugaan terorisme di Lampung Utara ditangkap. Tersangka kasus dugaan terorisme yang ditangkap tim Detasmen Khusus 88 atau Densus 88 Anti Teror Polri dikonfirmasi oleh warga Lampung Utara. Diketahui anggota Densus datang ke rumah orang tuanya untuk meminta tanda tangan mereka. Kemudian dilakukan penangkapan langsung di Pulau Jawa. Ia menerangkan selama ini ia berkuliah di sebuah universitas di Pulau Jawa.
Densus 88 Anti Teror Polri menangkap dan menetapkan mahasiswa Universitas Brawijaya yang berinisial IA yang masih berusia 22 tahun sebagai tersangka dalam kasus dugaan terorisme. Ia pun terancam hukuman 5 tahun penjara. Aswin menjelaskan, IA dijerat dengan pasal 15 Jangto pasal 7 dan pasal 13A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme menjadi undang-undang. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.